Jika Ilkay Gundogan pergi, Man City diklaim dalam bahaya. Mantan Kapten Aston Villa, Gabriel Agbonlahor mengomentari terkait masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City yang hingga saat ini masih abu-abu. Agbonlahor menyarankan agar City mempertahankan Gundogan. Masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City hingga saat ini masih dipenuhi dengan misteri. Pasalnya sang pemain belum menandatangani kontrak baru meski masa baktinya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Di sisi lain, kabar Gundogan akan merapat ke Barcelona semakin santer terdengar. Menanggapi hal tersebut, Gabriel Agbonlahor lantas mengingatkan Man City untuk mempertahankan sang pemain. Agbonlahor menilai Gundogan sebagai sosok penting bagi skuad City. Dan jika kehilangannya, maka itu akan membuat mereka kesulitan untuk bersaing dalam perburuan gelar juara Premier League. Saat ini Man City dalam kondisi bahaya. Bernardo Silva kembali membuat keributan terkait keinginannya untuk meninggalkan klub. Dan Gundogan sepertinya akan pergi pada musim panas nanti. Keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar di tim mereka, ujar Agbonlahor kepada Football Insider. Musim depan mungkin lini tengah mereka akan diperkuat Rodri dan De Bruyne. Dua pemain yang mungkin bisa menjadi duet yang solid. Itu kenapa keinginan mendatangkan Bellingham menjadi sangat masuk akal. Saya yakin Man City bisa mengalahkan Liverpool dan mendapatkannya. Tetapi jika mereka tidak bisa dan dia memilih untuk bergabung dengan Liverpool, itu akan menjadi sinyal bahaya bagi Man City. Karena mereka akan semakin sulit untuk bersaing mendapatkan trofi. Mereka bisa mengakhiri musim tanpa trofi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pep tidak akan membiarkan itu terjadi, pungkasnya. Erling Haaland kembali ke markas latihan Man City jelang duel kontra Southampton. Pemain asal Norwegia itu mengalami cedera pangkal paha saat Manchester City menang 6-0 atas Burnley di Piala FA pada 18 Maret, yang membuat dia harus menepi selama lebih dari 2 pekan. Ia terpaksa mundur dari skuad Norwegia untuk kualifikasi Piala Eropa 2024 melawan Spanyol dan Georgia, dan juga harus absen dalam pertandingan Liga Premier Inggris lawan Liverpool. Tim asuhan Pep Guardiola itu meraih kemenangan 4-1 atas The Reds tanpa kehadiran Haaland. Tapi dia sekarang akan kembali bergabung bersama skuad. City mengonfirmasi kembalinya sang striker ke sesi latihan dalam sebuah video singkat di media sosial dengan keterangan @Erling Haaland telah kembali. Haaland tampil luar biasa sejak bergabung bersama juara bertahan Liga Primer dari Borussia Dortmund pada musim panas lalu. Ia telah mencetak 42 gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi. Ia sekarang akan berusaha untuk membantu City meraih treble yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan gelar Liga masih bisa diperebutkan bersama dengan Piala FA dan Liga Champions. Guardiola bisa langsung menurunkan Haaland saat menghadapi Southampton di St Mary's pada Sabtu 8 April, di mana sebuah kemenangan akan membuat City memangkas jarak dengan puncak klasemen Arsenal menjadi hanya 5 poin. Roy Keane tetap jagokan Manchester City daripada Arsenal. Roy Keane memuji Arsenal untuk musim luar biasa mereka sejauh ini, tetapi masih berpikir Manchester City akan mengalahkan mereka untuk gelar Premier League. The Gunners saat ini unggul 8 poin di puncak klasemen dari sang juara bertahan. Meskipun tim asuhan Pep Guardiola memainkan 1 pertandingan lebih sedikit dari pasukan Mikel Arteta. Hanya 9 pertandingan tersisa untuk Arsenal dan 10 untuk Manchester City, jadi masih banyak yang harus terjadi. Roy Keane pun berpikir Arteta telah melakukan tugasnya dengan luar biasa di Emirates Stadium dan tampil di luar ekspektasi lalu mendapatkan yang terbaik dari prospek muda berbakat yang dimilikinya. Tetapi, meskipun mengakui The Gunners adalah favorit untuk memenangkan gelar, dia mendukung City untuk menggeser mereka ke posisi pertama. Mereka berada dalam posisi yang bagus, tidak akan mengira itu di awal musim tetapi mereka brilian. Banyak pemain muda sangat konsisten, mereka pun hanya bisa fokus di Liga, kata Keane kepada The Overlap.
Mereka pasti favorit untuk gelar itu. Saya tidak berpikir mereka akan melakukannya. Saya masih harus membayangkan City, tetapi Arsenal sudah berada di posisi yang bagus. The Citizens memang memiliki sisa pertandingan yang lebih menguntungkan, tetapi mereka juga masih bermain di Liga Champions dan Piala FA. Sementara Arsenal hanya berkonsentrasi pada Premier League. Keane pun sekali lagi mengakui betapa hebatnya The Gunners sejauh ini, tetapi belum yakin mereka dapat mengatasi tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saya hanya berpikir City secermelang itu, katanya. Pertandingan yang The Gunners harus jalani dan menangkan, ini jelas merupakan pertandingan yang penuh tekanan dan mereka tidak mengatasinya selama beberapa tahun terakhir. Man City berjuang melawan MU dan Real Madrid dapatkan Benjamin Pavard. Menurut sebuah laporan, Manchester City adalah salah satu dari sejumlah klub yang tertarik untuk mengontrak Benjamin Pavard selama jendela bursa transfer musim panas. Musim panas ini semoga saja akan menjadi satu lagi yang bermanfaat bagi City di pasar transfer karena mereka ingin membuat skuad mereka lebih tangguh dengan menambah pemain baru. Bek sayap bisa menjadi area lapangan untuk diperkuat dengan Kyle Walker yang sekarang berusia 30-an. Lalu masa depan Joao Cancelo tidak jelas setelah bergabung dengan Bayern Munich dengan status pinjaman. Dan salah satu pemain yang berpotensi hengkang di akhir musim ini adalah Pavard yang saat ini menjadi sosok kunci Bayern. Pemenang Piala Dunia 2022 Paris itu telah memulai 20 pertandingan Bundesliga pada musim ini, serta tampil 7 kali di Liga Champions. Dan kontrak pemain berusia 27 tahun itu akan habis pada musim panas 2024 nanti. Jadi pada tahun ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk menerima sejumlah uang yang layak untuk tanda tangannya. Yang berarti dia bisa pindah ke padang rumput baru pada musim panas ini. Menurut 90 Min dilansir dari footballfancast.com, City sedang dalam perburuan untuk menandatangani Pavard dari Bayern meskipun mereka tidak sendirian dalam hal tersebut. Manchester United dan Real Madrid adalah klub papan atas lainnya yang ikut meramaikan perburuan ini. Ketiga klub tertarik untuk memperkuat opsi bek kanan mereka dan mereka melihat pemain internasional Prancis itu sebagai opsi yang kuat untuk didatangkan. Dia mungkin bukan bek sayap yang paling menyerang dalam permainan dan dia hanya mencatatkan 1 assist di Liga musim ini. Tetapi, dia adalah pemain yang cerdik dalam bertahan dengan banyak pengalaman dan mentalitas pemenang, seperti yang disorot oleh Piala Kemenangan kembali pada tahun 2018. Memiliki kedalaman skuad yang hebat bisa menjadi kunci untuk tim seperti City yang berjuang di lini depan maksimal pada setiap tahunnya. Lalu bek Bayern bisa menjadi seseorang yang datang dan melakukan pekerjaan yang solid, bahkan mungkin menikmati tahun-tahun terbaiknya dalam karirnya